Assalamualaikum sobat dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan dan kelapangan rezeki selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dalam liputan kali ini, Mimin berkesempatan meliput jalannya Car Free Day, tepatnya berada di Komplek Taman Fatulemo, Kota Palu. Car Free Day di Kota Palu sempat terhenti, tepatnya setelah Kota Palu diterjang bencana dahsyat, yaitu gempa dan tsunami pada 28 September 2018. Bencana itu memporak-porandakan wilayah Anjungan Pesisir Talise, Kota Palu, yang merupakan tempat terdahulu Car Free Day dilaksanakan. Selama 3 tahun masyarakat Kota Palu terpuruk dalam trauma mendalam, sehingga pada tanggal 28 Maret 2021, pemerintah Kota Palu kembali mengadakan Car Free Day, sekaligus mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan dipilihlah Taman Fatulemo dan Jalan Muhammad Yamin sebagai lokasi terbaru pelaksanaan Car Free Day sampai dengan saat ini. Kawasan Car Free Day Taman Fatulemo Kota Palu ini dilaksanakan mulai jam 6 sampai jam 10 pagi. Penutupan biasanya dilakukan dengan koordinasi Satlantas dan Dinas Perhubungan Kota Palu sebagai pelaksana lapangan. Untuk cara berjualan di Car Free Day ini, kalian hanya perlu membawa dagangan kalian sobat, dan pada dasarnya tidak ada biaya pungutan alias gratis. Meskipun demikian, kalian perlu untuk mencari info resmi terbaru terkait retribusi kebersihan jika diterapkan. Ingat sobat, pastikan jika retribusi dibayarkan hanya kepada petugas resmi saja. Selain sebagai penyalur kegiatan UMKM, Car Free Day juga dimanfaatkan sebagian penggiat sosial, seperti yang dilakukan lembaga Komnas Palestina ini. Mereka memberikan edukasi berita terbaru negara Palestina, serta aktif dalam pengumpulan donasi, dan hampir setiap pekan kegiatan selalu mereka lakukan di tempat ini. Meskipun jalan ini baru akan ditutup pada jam 6 pagi, tetapi buat kalian yang ingin ikut berjualan di Car Free Day ini, sebaiknya melakukan prepare jualan sebelum jalan ini ditutup, sehingga kendaraan kalian masih bisa masuk membawa dagangan.
Selain itu, selalu tertib dalam mendirikan tempat dagangan sangat penting dilakukan demi kenyamanan bersama. Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin berolahraga, dihimbau untuk memperhatikan kondisi pakaian yang digunakan. Sebaiknya menghindari pakaian minim atau terlalu ketat, mengingat kawasan ini ramai dengan anak-anak, sehingga diharapkan adab terlalu terjaga di kota Parlu tercinta. Teman-teman, sebelum teman-teman ikut untuk hadiah menarik, teman-teman bisa langsung ke depan. Adik sama kamu mau ikut menarik untuk hadiahnya. Jadi teman-teman akan main dua kali ini dan akan dibantu anak cantik untuk mengisi survei terlebih dahulu. Nanti setelah mengisi survei, bapak ibu bisa dengan cantik dan dipakai di akan mengimplementasikan ke teman-temannya atau kakak-kakak yang bareng bapak ibunya nih, boleh ikut Gensi bubar tes kesehatan gratis, silahkan ibu ya, tes kesehatan gratis ya, ini semua dibuka. Sementara di sini dibuka stand pemeriksaan kesehatan seperti yang dilakukan beberapa brand ini. Kegiatan runner dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Ternyata wilayah Car Free Day ini cukup luas, padahal Mimin belum menempuh setengah area ini. Namun kalian tidak perlu khawatir, makanan dan minuman di kiri dan kanan siap menghilangkan penat Anda berolahraga. Ada yang unik sobat, Car Free Day di Indonesia umumnya kegiatan olahraga selalu disandingkan dengan UMKM makanan dan minuman. Bisa bahaya nggak tuh? Jangan salah dulu, ini dikarenakan orang Indonesia memiliki pandangan bahwa kesehatan tidak diukur hanya kebugaran fisik semata, tetapi juga ada pengolahan stres demi menjaga kesehatan mental melalui wisata kuliner. Selain itu, kemandirian UMKM dapat tumbuh menggantikan penghasilan sektor formal demi mendongkrak perekonomian masyarakat. Sejauh ini penyelenggaraan Car Free Day di lokasi ini berjalan cukup baik, tidak ada sampah yang berserakan. Ini didukung dengan peletakan tempat sampah di setiap 50 meter sepanjang jalan ini. Tentunya hal ini juga didukung oleh masyarakatnya yang sudah sadar akan kebersihan lingkungan. Sekali lagi nih sobat, Mimin berpesan agar masyarakat memperhatikan pakaian yang digunakan, tetap sopan dan menghindari pakaian terbuka atau terlalu ketat. Mengingat Car Free Day juga dihadiri oleh banyak anak-anak, dan bersyukurnya masyarakat Kota Palu sudah lama hidup dengan nilai-nilai kesopanan ini. Dalam liputan ini juga dilaksanakan layanan pembuatan NIB atau nomor induk berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tentunya layanan ini bertujuan membuka legalitas terhadap usaha milik masyarakat Kota Palu.
Kalian tidak perlu khawatir, produk makanan dan minuman di sini disajikan dengan kemasan higienis dan displaynya tertata dengan rapi, mengingat acara ini dilakukan sepekan sekali, sehingga kebanyakan makanan dan minuman di sini dibuat untuk satu kali Car Free Day, sehingga kesegaran produk tetap terjamin. Selain produk UMKM makanan dan minuman, juga banyak berdiri stand pakaian dan aksesoris di Car Free Day ini. Tidak hanya itu, mainan untuk hiburan anak-anak juga banyak dijajahkan sepanjang jalan ini. Jenis dagangan yang disajikan di sini cukup unik sobat, dari pedagang jamu tradisional hingga produk brand ternama hadir di sini. Tentunya untuk program brand ternama ini tidak hanya mencari profit semata, tetapi ada upaya pendekatan brand terhadap masyarakat secara langsung. Bagi brand terkenal ini, jualan di sini adalah iklan yang murah dan efektif. Ada salah satu produk yang mencuri perhatian di Car Free Day ini, yaitu kerak telur, makanan tradisional Betawi. Meskipun bukan khas makanan masyarakat Kaili, tetapi kehadiran produk daerah lain memberikan daya tarik tersendiri karena tentu unik untuk dicicipi. Bagi sobat yang ingin berdagang di sini, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah memantau perkiraan cuaca. Mengingat lokasi outdoor seperti ini sangat berpengaruh terhadap kedatangan pengunjung. Dan bagi pedagang minuman dingin tentunya dapat menurunkan minat pembeli. Yang kedua adalah menyediakan payung atau tenda jualan agar terhindar dari hujan mendadak maupun teriknya matahari kota Palu. Sebagai informasi, baik pembeli ataupun pedagang di Car Free Day ini, sebagian besar sudah dapat melakukan transaksi pembayaran online seperti QRIS. Hal ini sangat membantu baik di sisi pembeli maupun pedagang, dan transaksi dapat berlangsung dengan mudah. Mengingat perkembangan gaya belanja masyarakat, kini cenderung memegang dana online lebih banyak dibandingkan dana tunai. Cukup menarik untuk dibahas, produk yang memiliki daya tarik umumnya produk open live cooking.
Pastinya terlihat lebih menggugah selera dan tentunya lebih nikmat dimakan selagi hangat. Namun ada tantangan tersendiri untuk open live cooking seperti ini, yaitu waktu prepare peralatan lebih lama, proses memasak dituntut harus lebih cepat, dan mental harus lebih kuat, karena harus bekerja di bawah tatapan pembeli. Selain itu, kesalahan proses atau kebersihan yang tidak terjaga, maka akan langsung dapat terlihat. Tips yang bisa kalian coba untuk kalian yang memilih tempat lapak, pastikan mencari lokasi pusat perhatian, seperti bersebelahan dengan pedagang yang sebelumnya sudah ramai terlebih dahulu. Jangan pernah berpikiran untuk menyendiri, karena bisa jadi bukan dagangan Anda yang tidak menarik, tetapi pandangan orang lain yang tidak mudah tertuju padamu. Patut disyukuri sobat, jumlah pohon yang tumbuh di sepanjang jalan ini masih cukup banyak, sehingga berada di bawahnya membawa kesan syahdu. Meski demikian, kalian harus tetap waspada terhadap jatuhnya ranting pohon. Periksalah area sekitar sebelum membuka jualan. Ini sayang. Boleh kakak, mau dites dulu boleh. Area ini adalah kawasan paling selatan di Jalan Muhammad Yamin yang dimanfaatkan para pedagang dalam penyelenggaraan Car Free Day, tepatnya di depan Gedung Serbaguna Pariwisata Sulawesi Tengah, sehingga tidak heran jumlah pedagang dan pengunjung terlihat lebih sedikit pada area ini. Di Jalan Balai Kota Utara ini adalah area parkir teramai, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini dikarenakan sektor ini langsung berdekatan dengan Komplek Taman Fatulemo Kota Palu, sehingga letak parkiran ini adalah salah satu area terbaik untuk tempat kalian memarkirkan kendaraan.
Gedung Baruga Taman Fatulemo diresmikan pada tanggal 2 Januari 2026. Pada lantai pertama difungsikan sebagai etalase produk makanan, jajanan, serta aneka olahan khas kota Palu. Sedangkan pada lantai 2 menghadirkan beragam kerajinan tangan, fashion, furnitur, dan souvenir. Sedangkan untuk lantai 3 difungsikan sebagai walking space untuk ruang komunitas atau pameran yang terbuka untuk umum. Selain itu, di depan gedung baru terdapat lapangan rumput sintetis yang eksotis, serasa berada di luar negeri, padahal kita masih berada di tanah Kaili. Tidak heran, spot ini menjadi area favorit masyarakat untuk bersuah foto dan bersantai, sembari menikmati beragam kuliner dari tempat ini. Terpisah dari gedung Baruga, terdapat gedung kafetaria dengan beragam brand produk makanan dan minuman terkenal di kota Palu. Desain gedung yang unik dan nyaman ala kafe modern ini membuat masyarakat betah bersantai sembari merilekskan diri kembali setelah berolahraga. Tidak hanya itu, di malam hari pun area ini akan selalu ramai, apalagi ketika terdapat event. Kafetaria ini sangat mudah untuk diakses. Lokasinya yang berada di sudut Taman Fatulemo ini menjadikannya sebagai pusat perhatian utama. Seakan menjadi spot selamat datang sebelum mengunjungi area Taman Fatulemo lainnya. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Ada LPS. Terima kasih saya hadir. Sejarah Taman Fatulemo dulunya adalah lokasi pacuan kuda, yang setelahnya pada tahun 1970-an dialihfungsikan menjadi lapangan upacara dan kegiatan resmi. Kemudian dilakukan revitalisasi menjadi ruang publik olahraga dan pusat UMKM Kota Palu. Revitalisasi berlangsung selama 2 tahun, di mana tahap pertama menggunakan anggaran APBD 2023 sebesar 9 miliar, pada tahap kedua tahun 2024 sebesar 16 miliar, sehingga total pengerjaan menelan anggaran 25 miliar, dan diresmikan pada tanggal 27 September 2024, bertepatan dengan HUT Kota Palu yang ke-46 tahun. Melihat masifnya revitalisasi pusat hiburan masyarakat seperti di Taman Fatulemo ini, membuktikan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan anggaran yang ada agar tepat dan efektif, berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas sosial, yaitu kesehatan melalui ruang olahraga terbuka dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM. Sebagai masyarakat yang baik, memberikan dukungan secara moral kepada pemerintah Kota Palu tidaklah cukup, tetapi membantu menjaganya dari pengerusakan orang tidak bertanggung jawab adalah hal wajib untuk dilakukan.
Mungkin sekian dulu liputan yang dapat kami bagikan. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua. Tetap dukung channel kami dengan memberikan masukan di kolom komentar. Dan nantikan liputan menarik kami selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua. Ini dia Kota Palu punya cerita.